Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Nah, kali ini Mari mau ngajak kamu, ayo kita pick a card dulu. Kita cari tahu melalui satu lembaran kartu tarot tentang bagaimana kesan lawan jenis di pertama kali melihat dirimu ya. Oke, ini melihat dirimu secara langsung ataupun nggak langsung, bertatap muka langsung atau hanya melihat misalnya fotonya kamu ya, mengenali dirimu melalui sosial media. Oke, dari satu tumpukan ini mari akan tarik 4 lembar kartu tarot yang bisa kamu pilih salah satunya atau pilih 2 atau pilih 3 atau monggo sekalian kalau mau pilih keempatnya ya. Toh ini energinya Leo juga kan. Nah, di sana sudah ada 4, kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga, dan kartu keempat. Silahkan dipilih. Oke, mari akan langsung aja ya bacain kartu yang pertama. Baik Leo, bagaimana kesan pertamanya lawan jenis ketika melihat dirimu? Oh, udah pasti nih, ini energi Leo banget ini. Ya, kebetulan di kartu tarot ini tuh energinya Leo. Ya, berkarisma gitu ya, daya tariknya kamu itu tuh kenceng banget, kuat banget gitu ya. Kamu kelihatan itu energik, vitalitasnya tinggi gitu ya. Kamu orang yang kelihatan haus dengan pengalaman hidup gitu ya. Kamu kayak kelihatan seorang petualangan sejati kayak gitu. Kamu kelihatannya luas bawaannya, ceria gitu ya. Kamu lucu, kamu menyenangkan nampaknya, kamu rame gitu ya. Pembawaannya kamu itu tuh kayak orang rame gitu. Mungkin kamu juga populer di sana menurut mereka gitu ya. Menurut mereka kayak kamu ini tuh bisa mudah untuk didekati dan gampang untuk mendekati siapapun yang ingin kamu dekati gitu ya. Jadi kayak adalah aura-aura playboy atau playgirlnya kamu gitu ya di sana. Dan kemudian kayak semangat hidupnya kamu itu tuh tinggi banget gitu loh. Dan kemudian di situ orangnya asik dan menyenangkan sudah pastinya gitu ya. Mungkin kalau orang ngelihat kamu lagi ngumpul-ngumpul sama temenmu gitu ya, kamu yang paling mencolok kelihatannya gitu ya. Karena misalnya suaramu yang paling besar, ketawamu yang paling renyah gitu ya. Kamu yang kelihatan paling energik di situ, nggak bisa diam, bergerak terus tubuhnya, kelihatan itu tuh ngobrol, ngomong terus kayak gitu ya. Jadi yang kayak kamu cukup gampang untuk tertangkap matanya mereka karena kelihatan beda sendiri di dalam kerumunan. Nah, kira-kira kayak gitu. Atau ya mungkin di sosial media kayak kelihatan kamu mau berinteraksi sama yang komen-komennya kamu gitu ya, komen-komen statusmu. Jadi kayak kelihatan, oh ini nih welcome banget orangnya, bersahabat ini kelihatannya gitu ya. Bisa asik nih kalau dijadiin temen, dijadiin pacar gitu ya. Pasti seru tuh. Kayak kelihatan dengan kamu nggak bakalan tahu apa arti kemonotonan hidup. Akan ada aja tuh hal-hal yang baru ya dalam berrelationship dengan kamu. Itu tebak-tebakannya lawan jenis ya di kesan pertama. Nah, di sana. Nah, dan juga kalau orang-orang yang mudah-mudah cemburu, ini tuh langsung lihat, aku ini bisa mules terus nih kalau jadi pacarnya dia. Soalnya ini kayak kelihatan ini tuh cewek atau ini tuh cowok yang pasti gitu ya dikerumuni oleh banyak lawan jenisnya. Nah, aku nih si tukang cemburu pasti diare terus, mencret terus. Nah, kayak gitu ya. Kelihatan kamu itu tuh juga easy going banget orangnya ya. Kayak nyantai, woles betul. Gitu ya. Kayak yang nggak pedulian pada komen negatif orang lain gitu. Kamu pede dengan dirimu sendiri, kelihatan ya dari pancaran gesturnya kamu, mimik wajahnya kamu gitu. Kamu nggak peduli dengan haters gitu loh, karena kamu udah tahu ini loh kualitas diriku gitu ya. Kan kelihatan tuh orang percaya diri gitu sama orang yang minderan, tuh kan kelihatan jelas ya. Nah, di situ. Dan kayaknya kamu tuh ekstrovert gitu ya, gaya-gayanya, modelnya ekstrovert betul gitu ya.
Jadi yang kayak berapi-api gitu, kayak yang ya bersemangat betul lah ya. Vitalitas hidup itu tuh tinggi. Mungkin mereka ngelihat kalau kamu tuh menatap kehidupan ini hanya sebagai wahana permainan aja. Kayak karena di sana tuh nggak yang terlalu serius gitu ya. Kamu kayak kelihatan nggak yang terlalu serius dalam hidupnya kamu. Intinya kamu bisa menikmati hidupnya kamu karena kedengaran dari tawamu atau misalnya kelihatan dari fotomu gitu ya. Fotomu mungkin ya, atau apa di sosial medianya kamu nunjukin aktivitas-aktivitas kesehariannya kamu yang hari ini di sini, besok udah di situ uploadannya, besok udah kayak gini, besok udah kayak gitu, kayak warna-warni banget hidupnya kamu gitu loh ya, kamu pampangkan di sosial medianya kamu. Nah seperti itu ya, jadi kayak yang kesan tentang dirimu itu tuh cukup beragam sesungguhnya ya, tapi tentu saja beragam dalam artian yang positif gitu. Nah, untuk beberapa bisa gini, kamu semangat mudanya masih kelihatan banget. Secara fisik ya, kamu ada ubannya misalnya. Oh, ini orang ubanan udah 50-an nih misalnya gitu ya. Tapi dilihat-lihat lagi look fisiknya kamu kok kayak anak muda. Entah stylenya kamu ngikutin anak-anak zaman sekarang gitu ya. Nggak kayak kelihatan bapak-bapaknya, nggak kelihatan kayak tante-tantenya, ibu-ibunya, nggak kelihatan gitu. Nah di sana ya tentu saja itu karena spiritnya kamu, kalau mari lihat ya, spirit bebasnya kamu itu gitu loh, spirit merayakan hidupnya kamu itu. Jadi kayak kelihatan raut wajah bisa, raut wajah 60-an katakan gitu ya, sesuai dengan usianya kamu. Tapi jiwanya gitu loh, jiwa muda banget di sana ya. Dan memang ada juga lah kelihatan orang bisa kaget, kok kayak nggak yakin ya itu orang udah 40-an usianya ya, kayak kelihatan masih 28. Nah itu ya bisa ya. Nah di sana apalagi udah kenalan gitu ya, salam-salaman, kamu kelahiran tahun berapa, tahun sekian, hah masa iya sih gitu, langsung kaget, masa iya sih, kayak kelihatan kamu masih anak ABG, masih cencen gitu ya, kayaknya kayak gaya cabe-cabean gitu ya. Nah di situ ya. Oke baik, jadi ini tuh kayak bikin orang riang, bikin orang senang. Ini kayak kelihatan kamunya lucu gitu ya, kamunya spontan. Nah seperti itu ya. Oke baik, mungkin itu aja yang bisa Mari bacain bagi kamu yang memilih kartu nomor pertama. Sekarang Mari akan bacain ya bagi kamu yang memilih kartu kedua. Siapakah kamu pada kesan pertama lawan jenis? Ya, ini tuh kurang lebih sama ya dengan kartu yang pertama. Nah, tapi di sini tuh mungkin bukan hanya lebih ya sama aja gitu. Kayak kelihatan kamu tuh orangnya aktif banget ini pastian gitu ya, sibuk banget gitu. Ada aja rasanya itu tuh yang kamu kerjain pasti dalam hidupnya kamu. Kayak kalau ngelihat kamu secara langsung itu ya, ini kayak orang nggak bisa tenang gitu ya. Kayak orangnya tuh misalnya juga ngomongnya cepet banget gitu ya. Jalannya lincah banget gitu. Kayak nggak ada remnya di kamu gitu ya. Kalau udah misalnya denger kamu ngobrol aja, bisa tahan gitu ya. Bisa lama gitu. Gitu loh. Dan tentu kamu kayak membawakan dirimu itu tuh, kamu pastiin bahwa kamu hanya terlihat sisi-sisi kerennya kamu aja gitu. Dan ya pantas aja sih, bukannya orang bilang kamu narsis gitu ya, enggak. Tapi ya memang kamu hanya sedang menampilkan dirimu gitu ya. Kamu hanya sedang menampilkan dirimu. Jadi kayak kalau kedengeran kamunya ngomong aja gitu ya, ya mungkin juga ketika orang dengar seru gitu ya, kamu tuh seru di sana ya, ceritanya kamu itu tuh menarik gitu. Nah di sana jadi kayak orang tuh ngelihat hidupmu itu tuh pasti hidup yang sangat beragam ya, kamu jalani dengan cara yang beragam. Hidupmu itu tuh tidak monoton gitu ya, pasti udah banyak petualangannya gitu ya, udah banyak lika-liku yang kamu hadapi gitu ya.
kamu wawasannya luas gitu, udah pastian. Kamu ya karena tadi ya pengalaman banyak, wawasan luas di sana, dan kamu itu tuh udah pandai banget membawakan dirimu di halayak umum. Nah, kayak gitu ya. Udah kayak sebuah hal yang alamiah aja di kamunya gitu lah. Jadi kamu kayak membawakan dirimu dengan versi terbaik banget di situ. Nah, dan kelihatan kamu tuh kayak orang yang selalu ingin mau bertumbuh gitu ya, selalu ingin menjadi yang terbaik, walaupun saat ini kamu udah nunjukin ya di dalam dirimu itu tuh udah banyak hal-hal yang terbaik yang sudah kamu lakuin gitu ya, tapi kayak masih ada lagi. Nah, ini ambisius gitu ya untuk beberapa, terutama kalau cewek-cewek ngelihat kamu ya Leo, kali aja yang narik kartu nomor 2 ini tuh ada yang cowok ya. Jadi kayak kelihatan kamu tuh ambisius, rasa-rasanya apa yang kamu mau itu tuh harus kamu dapet gitu ya. Kamu kayak nggak bisa menerima kata tidak gitu. Yang ingin kamu dengar itu adalah iya, siap, oke. Kayak gitu ya, karena nampaknya kamu orang kayak gitu, kayak kelihatan tegas gitu. Iya, oke, siap gitu ya. Di sana. Dan karena kamu energik, tenaganya kamu banyak kelihatan di situ ya. Kamu ya fisiknya juga kayak kelihatan segar, sehat. Nah, kayak kita ya. Kamu kayaknya juga mengolah tubuh fisiknya kamu, entah itu karena memang kelihatan kamunya macho gitu ya, kamunya tegap, tinggi besar gitu kalau cowok gitu ya, atau mungkin kalau kamu cewek seksi gitu. Ini maaf ya, mungkin agak-agak gimana ya, tapi sorry ya, mari harus bilang ini, yang kayak misalnya itu tuh dadanya kamu, wah, bentuk payudaranya kok kayak menantang seksi gitu ya, atau misalnya bokongnya kamu kelihatan tuh bulat, sintal, yang kayak gitu ya, kelihatan belekuk pinggangnya gitu ya kalau kamu cewek gitu loh. Jadi kayak kamu tuh gampang bikin lawan jenis tuh nafsuan ya, ini maaf ya, nafsuan, ngelihat fisiknya kamu aja tuh nafsuan. Ini juga kayak ngelihat bibir, mata gitu ya, ini tuh bikin gairahnya lawan jenis tuh bangkit, hidup gitu lah. Walaupun mungkin kamu bukan dengan sengaja memancing gairah seksualnya lawan jenis ya, tapi ya tarikannya ke kamu itu tuh tarikan yang gak jauh-jauh dari seksualitas. Nah, kayak gitu ya. Mungkin kamu gak ke gym dengan sengaja untuk membentuk boobnya kamu gitu ya, tapi ya udah ciptaan dari Tuhan gitu ya, udah kayak ngasih kamu dada yang bidang kalau kamu laki-laki gitu ya, atau ya payudara yang montok, yang berisi untuk kamu yang perempuan gitu ya, udah sempurna, fisiknya udah hampir-hampir sempurna gitu ya, untuk menarik minat secara nafsu seksualnya lawan jenis gitu. Dan kayak kamu itu tuh mancing orang untuk deketin kamu ya, auranya kamu ya, daya tariknya kamu gitu, kayak mancing orang mesti tahu siapa kamu gitu ya. Mereka yang merasa terpancing mesti tahu ini siapa sih, ini orang yang lagi ngomong ini siapa sih orang yang lagi yang difoto ini gitu ya. Ingin tahu lebih jauh tentang kamu. Nggak cukup hanya namamu aja gitu ya, nggak cukup hanya tahu nama dan look fisik, tapi apa karaktermu, apa kesehariannya kamu gitu ya, tetek bengek tentang dirimu lah. Kalau bisa itu tuh siapa-siapa aja udah jadi mantannya kamu gitu ya. Jadi kamu kayak memancing rasa penasaran lawan jenis gitu loh, rasa penasaran lawan jenis untuk ngedeketin dirimu. Jadi kayaknya nggak cukup ya hanya mandang-mandangin kamu dari jauh gitu ya, tapi kayak ingin punya kedekatan yang intim, yang romantis dengan dirimu gitu ya. Jadi kalau Mari bilang bisa, kamu ini tuh pada pandangan pertama lawan jenis bikin mereka langsung tergila-gila gitu ya, tergila-gila. Nah, di sana jadi nggak usah heran kalau misalnya tiba-tiba kamu
uh, di DM oleh orang-orang yang nggak kamu kenal gitu ya, atau permintaan pertemanan dengan kamu banyak banget gitu ya, atau yang kayak ngefollow kamu di Instagramnya kamu gitu ya, banyak banget dari lawan jenis gitu ya, karena rasa penasaran tadi ya ke kamunya. Oke, baik, mungkin itu aja yang bisa Mari bacakan bagi kamu yang sudah milih kartu nomor 2 ya. Sekarang Mari akan baca untuk kamu yang milih kartu nomor 3. Siapakah kamu Leo di mata lawan jenis pada pandangan pertama? Nah, jadi di sini kayak kelihatan ini tuh kontras banget dengan 2 kartu awal. Kartu nomor 3 kayak kelihatan kamu kalem gitu ya. Kamu kalem, kamu itu tuh kayak kelihatan bawaannya tenang aja gitu ya. Mungkin juga kayak kamu kelihatan elegan, ayu juga seperti itu ya, ayu gitu ya. Kalau laki-laki kalem ya, ayu gitu. Kamu kayak kelihatan pendiam, seperti orang tertutup gitu ya, kayak orang yang banyak pikiran gitu ya, kayak introvert kamu. Kalau 2 kartu awal ini tuh kesan pertamanya lawan jenis, kamu pasti ekstrovert, populer, terkenal kayak gitu ya, banyak disenangi oleh lawan jenis. Tapi kalau yang ini tuh kayaknya orang ragu ya kalau kamu banyak dideketin oleh lawan jenis, karena kamu seperti tidak ingin tampil mencolok gitu. Kamu kayak seperti sedang berada dalam duniamu sendiri dengan pikiran-pikirannya kamu sendiri gitu ya. Kamu sepertinya orang yang nggak senang diganggu dengan keributan, keramaian gitu ya. Ya kamu kayak enjoy dengan dirimu sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya orang lihat kamu di kafe gitu, walaupun kamu lagi dikerumuni sama teman-temannya kamu, tapi kayak kelihatan kamu tidak hadir di situ. Kamu sibuk dengan pikiran dan angan-angan, dengan imajinasinya kamu, dengan perasaannya kamu sendiri gitu. Kamu tidak kayak terlibat pada keadaan sekitarnya kamu gitu ya. Pendiam, tertutup gitu. Agaknya sulit untuk dideketin, sulit untuk dikenali dirimu lebih jauh lagi. Karena jangan-jangan tidak berwarna hidupnya kamu. Ini kan warnanya warna abu-abu ya kartu tarotnya. Dan kayak kamu banyak menyembunyikan sesuatu di dalam benakmu, di dalam batinmu, seperti itu. Kayak kelihatan kamu bukannya susah ya, bukannya susah, tapi seperti ada yang sedang mengusik dirimu. Ada sesuatu yang kelihatan sedang lebih menarik perhatianmu, tetapi sesuatu itu tuh mungkin bukan sesuatu yang menyenangkan gitu ya, tetapi sesuatu yang bisa-bisa itu jadi ancaman beban bagi hidupnya kamu. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Secara look fisik juga kayaknya ndak begitu banyak ya kesan dari lawan jenis di awal kenalan sama kamu ya. Soalnya ya yang di sini tuh bisa kayak kelihatan kamu cantik gitu ya, kamu bisa cantik, kamu bisa ganteng gitu. Tapi ini tuh bisa ya, kamu perlu juga nih bersih-bersih aura atau lakukan sesuatu lah dengan pancaran auranya kamu. Soalnya ketutup memang ya. Karismanya itu tuh nggak keluar. Biasanya orang-orang Leo tuh karismanya tinggi tuh, itu ya. Langsung bisa kelihatan berbeda dalam artian seperti sedang melihat matahari. Tapi ini kayak lagi ngelihat malam yang gelap gulita kayak gitu ya. Jadi kayak ya nggak. Jadi yang kayak kesannya itu tuh justru belum dalam kesan yang wah ini menarik ya, wah ini menyenangkan ya, wah ini orangnya riang banget. Nggak seperti 2 kartu di awal. Tapi ini seperti wah hidupnya monoton kayaknya ini ya. Nggak terlalu banyak warna hidupnya gitu. Ini tuh paling-paling ya bangun pagi kerja, habis kerja pulang kerja, ngadem di rumah, besok ulang lagi, gitu lagi. Nah gitu loh ya. Jadi mari lihat ini bisa kayak
kurang kurang tertarik gitu ya, lawan jenis ngelihat dirimu, jadi kayak yang gampang terlewatkan kamu nampaknya ya. Banyak ya, lebih sering kamu itu tuh terlewatkan kehadiranmu di mata lawan jenis gitu, karena belum ada yang kelihatan otentik, istimewanya belum ada gitu ya, belum menyilaukan mata energi Leonya kamu. Oh mungkin di situ tuh karena pengaruh moonnya kamu, risingnya kamu, atau pengaruh-pengaruh planet-planet lain di astrologinya kamu ya. Jadi ketutupan di situ tuh Leonya. Nah di sana. Jadi nggak banyak yang bisa Mari sampaikan untuk kamu yang memilih kartu nomor 3. Karena ya seperti kata Mari tadi, kamu sering terlewatkan soalnya keberadaan kamu di mata lawan jenis. Jadi nggak yang banyak ungkapan-ungkapan, paling yang kayak, oh ya tampilannya biasa-biasa aja gitu ya. Tampilannya biasa-biasa aja, kurang menarik gitu. Kayak orang berkabung, kayak gitu modelnya kamu ya. Nggak enak aja gitu ya, masih kurang enak. Auranya belum enak gitu. Secara fisik mata juga belum seger gitu di mata lawan jenis gitu ya. Nggak bikin orang penasaran, malah kayak bikin orang ini bisa menjauh ya. Soalnya nggak mau mengusik kamu dengan pikiran-pikirannya kamu. Nah di situ ya, kayak nggak berani ngedeketin kamu gitu ya. Soalnya kalau mau dideketin pun seperti mereka udah tahu nanti obrolannya gitu-gitu aja kok, nanti ininya gitu-gitu aja kok, gitu-gitu ya. Jadi belum menarik minat, belum membuat degup-degup jantungnya lawan jenis itu tuh berjoget koplo. Nggak yang kayak yang milih kartu pertama dan kedua. Kalau kartu pertama dan kedua udah pasti ini tuh jantungnya lawan jenis tuh udah koplo Sunda nih. Gitu ya. Degap-degup gitu. Baru lihat fisiknya aja, wah udah seksi nih, cantik betul ini orang, gantengnya gitu. Kalau yang milih nomor 3 ya belum ada ke arah situ. Yang kayak masih ngelihat belum asik lah kayak gitu ya. Nggak usah lagi Mari perpanjang-panjang ya. Tapi terima kasih sudah ikut memilih kartu ya. Oke baik, sekarang Mari akan bacakan untuk kamu Leo yang memilih kartu nomor 4. Nah ini pun energi Leo banget. Ini energi Leo gitu ya, energi api ya. Nah jadi ini pun kamu udah sempurna menjadi Leonya kamu. Cuman kartu nomor 3 yang belum menjadi gitu, belum keluar dia energi Leonya. Kalau ini pun energi Leo banget. Ini tuh kombinasi dari ini dan ini ya. Bagi yang langsung ngeskip, langsung ke pembacaan kartu nomor 4. Putar lagi ya, ulangi lagi, dengarkan kartu nomor 1 dan kartu nomor 2. Nah itulah yang menjadi kartu nomor 4 ini ya, Ace of Wands. Soalnya ini dia induknya ya, ini dia induknya. Nah jadi Mari ulang sedikit aja. Ini tuh orang yang sangat menarik ya, charming banget gitu ya di mata lawan jenis. Kayak bikin lawan jenis itu tuh pengen ngedeket gitu, penasaran. Nah di sana, soalnya kamu juga kayak murah senyum gitu ya, kayak kelihatan ramah betul, kayak kelihatan welcome gitu ya, friendly-nya itu tuh kelihatan. Nah di sana. Dan kemudian kamu di situ tuh kayak energi, semangat hidupnya tinggi, seks appeal-nya juga luar biasa ya, daya tarik seksual ya, ini tuh luar biasa gitulah ya. Dan kemudian kayak ceria gitu kamunya ya, ceria, kayak kelihatan orang yang kuat gitu, lahir batinnya itu tuh udah kayak kelihatan kuat banget gitu. Kayak kamu tuh orangnya pasti lebih sering ketawa daripada menangis gitu ya. Itu yang kayak orang yang daya kreatifnya juga tinggi di kesan pertama ya. Mungkin daya kreatif tinggi itu tuh mereka melihat dari misalnya
style bajunya kamu gitu ya, bisa nubruk warna-warni gitu. Tapi enak aja gitu, keren aja kelihatannya, modern aja kelihatannya, otentik jadinya gitu ya, bukan yang kayak norak, kampungan gitu, enggak. Atau misalnya kamu pakai anting-antingnya gitu ya, walaupun kamu cowok tapi pakai anting-anting misalnya, anting-antingnya ada 3 misalnya kayak gitu ya. Atau misalnya kayak kamu cewek, hijabnya kamu gitu ya, kamu pelintirin sana sini gitu ya, kamu bentuk modelnya gitu ya, model lucu, bagus gitu ya, stylish pokoknya di sana ya. Dan ini kalau orang lihat kamu di kerumunan, kamu pasti beda sendiri, ketangkap tuh beda sendiri daripada teman-teman kamu yang lain. Iya sih, teman-teman kamu yang lain cantik-cantik, keren-keren juga gitu. Tapi kok kayak auranya kamu tuh jauh lebih mentereng, jauh lebih mancer gitu. Jadi ya lain sendiri aja kamu di antara kerumunan itu. Nggak usah kamu berkerumunan dengan teman-temanmu ya. Misalnya di kerumunan di pasar gitu kali ya, di mall yang lagi rame gitu. Kamu itu tuh pasti cepet aja ketangkap secara intuitif sama mata lawan jenisnya kamu. Gitu, entah karena kamu tinggi gitu ya, wah ini tinggi banget orangnya gitu ya. Atau ya karena tadi keseksianmu, kamu bukannya vulgar, kamu bukannya genit gitu. Tapi ya memang kamu seneng aja nunjukin bagian-bagian dirimu yang indah ya, beberapa ya jangan-jangan tidak pakai hijab gitu ya, atau bukan dengan gaya anak soleh yang pakai baju, kan ada sekarang tuh ya baju-baju, mari lihat, nunjukin keimanannya gitu ya. Jadi yang kayak ya kamu dengan pakaian seksinya kamu, dengan pakaian ketatnya kamu mungkin gitu ya, tapi pantas gitu lah, nggak kelihatan dia murahan, nggak kelihatan, tetap terjaga di situ tuh seni ya. Mereka melihat kamu tuh lebih berseni daripada elegannya, tapi seni gitu, bukan yang oh kamu anggunnya, enggak. Tapi ini orang kok kayak seni itu tuh bukan hanya di atas kanvas, tapi seni itu tuh ada di dirinya kamu gitu lah, dilihat lawan jenis gitu ya. Jadi yang kayak ya ngalah-ngalahin Mona Lisa lah kira-kiranya gitu ya, keindahannya kamu mempoles dirinya kamu sendiri. Nah gitu ya, keindahannya kamu ngerjain dirinya kamu sendiri itu dan menampilkan dirimu di hadapan kehidupan ini tuh udah yang kayak ya itulah sebaik-baiknya kemampuannya manusia. Atau mungkin kamu pakai hijab, tapi hijabnya kamu itu tuh nggak ngebosenin gitu ya, tampilan muslimahnya kamu itu tuh nggak yang kuno gitu ya, tetap dia rapi, ketutup gitu, tapi ada segernya gitu ya, ada seger yang nampak dari fisiknya kamu. Entah mungkin misalnya kamu hanya menunjukin mata aja ya, ada kan teman-teman muslimah yang pakai cadar gitu ya bahasanya ya, jadi hanya kelihatan matanya aja, tapi mata itu tuh mungkin kamu hias dengan eyeliner kah, kamu pasang apa tuh namanya, maskara kah gitu ya, kamu pakai eyeshadow kah gitu ya. Atau mungkin yang kayak kamu pakai sarung tangan tapi kayak kelihatan jarinya kamu tuh lentik gitu ya, kelihatan gitu di balik dari sarung tangan itu, atau kaos kaki gitu ya, tapi kayak mereka tuh langsung nebak itu pasti dalamnya jari-jarinya lembut tuh, putih mulus tuh gitu ya. Walaupun mungkin ya enggak juga kayak gitu menurut kamu, tapi mereka tebak-tebaknya gitu. Jadi kayak ketika lawan jenis ngelihat kamu, look fisiknya kamu yang duluan kelihatan gitu ya, oh ini ganteng banget, gagah ya, kayak kelihatan lebih gagah nih. Kalau laki-laki gagah dan maco. Kalau soal gantengnya mungkin itu tuh ujar-ujar nomor 3. Yang pertama gagah, yang kedua ya maco gitu.
laki banget gitu ya, maskulin banget gitu. Kalau kamu laki-laki maskulin banget gitu loh, tipe pejantan tangguh ya, modelnya kayak gitu ya. Baru kemudian lihat wajah, oh iya ganteng, oh iya menarik ya, manis. Ini biasanya manis ini ya, biasanya manis, makin dilihat makin dilihat makin dilihat makin senang hati gitu ya, makin dilihat makin menarik kayak gitu ya modelnya. Dan ya spirit, mungkin kamu jalannya cepat gitu ya, atau mungkin kalau kedengaran kamu ngomongnya tuh luwes, blak-blakan gitu ya. Jadi kayak kamu orangnya spontan gitu lah, orangnya seperti nggak sabaran gitu ya, pengen melesat aja nampaknya gitu ya. Lucu juga kayaknya, entah itu karena mereka lihat statusnya kamu, atau mungkin kayak hidupnya kamu itu tuh bukannya yang monoton, tapi seperti petualang gitu ya. Banyak hal-hal tentang dirimu yang kamu bagikan mungkin di sosial medianya kamu, yang dimana akhirnya lawan jenis itu tuh ngelihat ya hidupmu tuh berwarna betul gitu ya. Ada aja kayaknya hal-hal baru yang sedang kamu jalani. Nah, kayak gitu ya. Jadi tentu pengen dideketin atau pengen ngedeketin kamu gitu ya. Kesan pertama lawan jenis ingin mengenal kamu lebih jauh lagi, tapi beberapa sih kayaknya agak-agak minder ya. Lawan jenis tuh gampang minder sama kamu gitu ya. Jadi karena mereka minder, lebih inginnya kalau kamu yang duluan memprogresifkan kedekatan. Jadi mereka itu tuh bisa hanya dalam hati aja, aduh pengen lah deket sama cewek itu, pengen lah dideketin sama cowok itu, tapi nggak berani datang, maunya dia ya yang duluan sapa aku, yang duluan ngajak aku jalan gitu ya, yang duluan take actionnya lah gitu. Baik kalau kamu pun perempuan ya Leo ya, walaupun kamu perempuan tapi kayak kepengen kamu ngasih mereka tuh pancingan. Soalnya kalau langsung deketin kamu malu sendiri, tapi kalau kamu ngasih mereka pancingan, ngasih aba-aba nih biar gua deketin gitu ya. Karena banyak akhirnya takut tertolak sama kamu. Soalnya kayak ini loh, sadar diri akhirnya ya. Sadar diri mereka, siapa sih mereka gitu ya. Siapa sih mereka, hidupnya tidak semenarik hidupnya kamu gitu ya. Kamu pasti nggak akan sadar tentang keberadaannya mereka. Jadi begitu kamu kasih pancingan bahwa kamu menotis dia itu tuh ada, mereka itu tuh ada, baru di situ mereka punya keberanian untuk ngedeketin kamu. Kebanyakan kayak gitu ya. Tapi tentulah kamu akan ketemu sama orang yang energinya sama dengan kamu, yang tanpa babi bu bebo, blast aja, langsung tancap gas ngedeketin kamu. Soalnya kalau orang-orang percaya diri, ini tuh kayaknya nggak mau nunda-nunda waktu ya, untuk bisa membangun interaksi dengan kamu. Pengennya itu tuh langsung terjalin ya, minimal komunikasi dengan dirimu. Oke, baik. Itu udah keempat kartu tarotnya, sudah mari baca. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu ya untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.